Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Selamat datang di Realis Media. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng sama gue Gaga. Dan kali ini gue nggak sendirian nih, rame banget. Dan gue sedang berada di satu tempat yang bisa dibilang adalah tempat nongkrongnya anak-anak Bekasi. Anjas, anjing pakai jas. Dan ini adalah konten terbaru dari Realis, yaitu Repot alias Realis Podcast. Podcast yang biasanya cuma audio, kita ada visualnya. Jadi lo bisa tahu, lo bisa lihat siapa orang yang ada di dalamnya. Dan sebelumnya gue pengen kenalin dulu dua orang yang ada di depan dan kiri gue. Coba dikenalin, monggo. Ngenalinnya ke siapa? Ke lu? Ke lu. Gue ngenalinnya ke lu apa Ya, ke ini? mau kenalin ke apa audiens? Kamera ya? Ya, Sosoin aja. nah, ya udah, coba kenalin dong. Kenapa lu manggilnya kalau buat kawan? Sobat Realis, terus juga Realisers, Realisers. terus juga Realis Mania. Iya, Realis Realismania. Oh, iya. Perkenalkan nama gua Lucky, Bagus, Sigit, Randy. Bisa dipanggil? Lu bisa panggil gua semuanya. Lucky bisa, Bagus bisa, Sigit bisa, Randy juga bisa. Susi bisa nggak? Ya jangan dong. Oh, nggak boleh. Jangan dong. Oke. Satu lagi dong. Realismania ya. Realismania. Bodoh amat, mau Realis Realis Mania ke, Realisers ke, Oke, halo Realisers, nama gua asik. Realisers. Realisers, nama gua Iman Manalu, panggil gua Iman. Oke. Iman dan Randy. Bisa boleh panggil Randy? Boleh. Kenapa gua ngundang dia di sini? Karena emang ini punya dia, bukan punya kita gitu. Dan gue sebenarnya numpang di sini. Jadi kalau misalkan sedikit sombong ya wajar, namanya tamu. Tahu kan sih sombong? Punya Tuhan ya. Iya betul. Nah, kenapa gua hadirkan dia di sini? Karena gua tertarik nih. Mereka berdua adalah anak muda, tapi udah punya usaha. Mudah sekali kita. Muda banget. Yang ini masih 18 tahun, yang ini 15 tahun. Salah. Gua 17. Oh, 17. Yang ini 17 tahun, yang ini 16 tahun. Oh, 15 tahun. Nah, di umur mereka yang segini, mereka udah punya kedai ataupun ini apa bisa dibilang? Tempat nongkrong, Coffee shop. Namanya Zuma. Nah, sebenarnya gue tertariknya tuh di situ. Lo masih muda tapi lo punya usaha yang bisa dibilang cukup gede. Gede banget lo tempatnya ini lo. Nah, gue pengen tanya, asal muasalnya lo buka usaha. Lu nanya siapa? Ke lo berdua lah. Berdua. Iya. Ke Iman dulu aja deh. Iya. Ada. Di sini ownernya lo berdua. Ya, salah satu dari lo deh yang jelasin deh. Tahu aja ya. Iya, emang anjing nih kan berisik banget. Mohon maaf ya. Iya. Ini Mohon maaf, beli rumah Sobat seperti Realis atau Realis Mania. Kalau jalan nasional Jalan ini pakai protokol, bukan protokol. dari Randy aja kali. Ntar gua lebih. Oke, dari Randy deh boleh deh, Ren. Kenapa lu buka usaha, Ren? Kenapa gue mau saya? Kalau gue sebenarnya apa ya? Awalnya gue nggak kepikiran sebenarnya. Ya lu kalau kepikiran apa buka? Kan ini gue ceritain dong. Karena ya, dia nggak kepikiran, tapi dia buka usaha. Gini nih yang kayak gini nih, Ya. kotos yang kayak gini nih harus dikurangin. Boleh bener nggak boleh, nggak boleh. Jadi gini, apa namanya? Jangan, awalnya gue jangan. nggak kepikiran. Awalnya nggak kepikiran gue usaha gitu. Cuman apa namanya? Pertama gue nggak pernah kepikiran itu karena tuntutan keluarga pertama. Keluarga itu ya tau lah gimana tuntutan keluarga. Nggak tahu gua. Oh lo nggak tahu? Nggak tahu. Anjing juga tuh ya. Sobat tahu. Si tahu Tuntutan gua. keluarga lah ya, yang apa kalau Thank you. anak lulus sekolah itu harus kerja segala macam. Oh, lu sekolah juga ya? Hah? Sekolah juga lu ya? Putus gua sekolahnya. Sip. Terus? Ya. Memang lu jangan nge-distract dong. Enggak, gua nggak distract.
Ya jadi Terus lanjut. apa namanya tuntutan keluarga gitu kan. Jadi gue buang jauh-jauh tuh apa namanya Apa yang dibuang? keinginan untuk usaha segala macam. Terus cari kerja lah gue tuh, cari kerja sana sini sana kemari, nebar map coklat tuh kan, Pergi pagi, pulang pagi gitu. yang kayak gitu juga dong, armada Sip. gua, ya kan, nebar map coklat ya kan. Cuman sambil gue punya kegiatan juga waktu itu, Apa? sambil apa namanya ojek online. Hmm. Ojek online. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dapat duit gua lakukan gitu kan. Yang penting bisa gua jajan gitu kan. Nah pas sambil nyari kerja terus juga sambil ngojol juga, adalah satu kawan seperjuangan aja. Lu berjuang banget tuh. Parah. Terus ya kan apa namanya kontak gue tiba-tiba gimana di DM Si di kontak lu ya? WA ya Si di kontak lu. oh iya waktu itu WA cuman sebenarnya gue udah pernah ada obrolan sama dia cuman udah lama banget Dalam dewasa nggak? Dewasa banget. Banget, berdua. Parah deh. ya, Lanjut. adalah teman perjuangan kontak gue kayak datang sini ke tempat gue gue nggak tahu tempat apa gitu kan, apa warung remang-remang gue juga nggak tahu. Kayaknya sih remang-remang warungnya Seperti begini. gue nggak ngerti tuh kan, ya udahlah di Sherlock udah datang sini terus ngobrol-ngobrol lah masalah ternyata coffee shop gitu kan. Habis Oh itu baru- ini usaha kopi ya? iya Sherlock memang lu kira apa? Gue pikir rumah makan. Aduh. Ternyata seperti rumah makan ya. Oh iya ternyata seperti rumah makan atau bisnis outdoor. Soalnya lambungnya gunung. Oh iya, anak gunung banget dah. Tadi sampai mana gua tuh ya? Sampai mana? Kesini kopi Oh shop. iya. Nah, Bawain kopi lah gue sama Mas Iman ini ya kan, Mas perjuangan dulu di Serang. Wah parah demo lah gitu. Mas Iman Jadi srek namanya. nih. Jadi srek nih. Yang ya gue nih yang pas dulu waktu di Serang. Ya pas juga nih. Ngobrol lah gue. Ternyata dia satu sekolah sama gua. Oh gitu. Satu sekolah sama gua. Mau Cuman jodoh gua- kayaknya. Ya, bisa jadi ya kan. Jadi Apa tanggal baiknya? ya kan jodoh gitu sih. Kayak gitu. Jadi gua kenalnya tuh di kampus. Cuman sebenarnya sebelumnya kita punya apa namanya? Punya Anak. Enggak. Oh, gimana? Punya apa ya? Kesamaan sebenarnya. Sama-sama sekolah yang sama. Cuman mungkin sedikit beda cerita aja kali ya. Gitu. Emang lo berdua lulusan apa sih? Maksudnya kuliahnya di bidang apa? Wah, beda-beda sih. Kalau gua di pemerintahan, lah Gue di hukum. Oh berarti hukum pemerintahan. Ya. Cocok sebenarnya. kita bikin lowong kan, Iya. bilangin. Nah. Habis ini kita bikin konstruksi. Nah itu yang menarik. Lu hukum, lu pemerintahan. Jadi hukum pemerintahan kalau kenapa lu buka usaha gitu? Kenapa lu ya udah lu dihukum apa kek, jadi lawyer kek, jadi hakim kek. Nah lu pemerintahan jadi apa kek, presiden kan gitu kan yang lebih bener kek. Ya dan itu tuh. Kenapa lu nggak udah aja kerja di bidang lu masing-masing? Kenapa lu mau buka usaha? Dari mana-mana. Lah, Mas Reni dulu deh. emang ini Dia dulu lebih duluan. Nah. Walaupun manajemennya kenapa memilih. Kalau gue sih kenapa memutuskan akhirnya usaha, sebelumnya gue sebenarnya emang terlibat dalam salah satu kantor hukum. Ya. Karena gue terlibat dalam di kantor hukum saudara sampai akhirnya gue ngeliat sebenarnya bisnis yang sebelumnya itu dikelola, gue ngeliat sebenarnya ada potensi sih dibandingkan tempat ini kan tempat sendiri kan, dibandingkan tempat ini dikontrakin gitu kan. Jadi gue ngeliat sebenarnya kopi ini dan tempat ini punya potensi sih sebenarnya. Kalau gue ngeliatnya seperti itu, akhirnya gue coba untuk break di dalam dunia hukum karena memang pandemi juga, gue memberanikan diri untuk buka usaha karena gue melihat bahwa pendidikan hukum itu lumayan banyak lah, mahal-mahal juga. Benar. Jadi gue ngeliatnya ya mungkin bisa menambahin gue di dalam nanti gua ketika mau kelanjutan hukum gitu kan. Tapi akhirnya gue merasa gimana ya, gue merasa bahwa kopi ini harus diregulasi dulu.
ini harus implementasi dulu sih. Oh gitu. Kalau lu? Kalau gua Perintahan. sebenarnya awalnya gua cuma ngopi doang kan. Ya. Oh, lu juga awalnya ngopi doang. Ngopi doang gitu kan. Terus sambil kuliah, gua disuruh kerja gitu kan. Apa namanya? Ada keinginan juga sebenarnya ada keinginan cuman kecil banget gitu, karena tuntutan keluarga itu. Oh, berarti sebelumnya lu ada keinginan untuk buka coffee shop sendiri. Tapi kecil banget karena ya dorongan dari keluarga kurang pertama. Baru gue dorong deh. Dorongan dari keluarga kurang pertama tuh waktu itu. Terus apa namanya? Kenapa melenceng gitu ya maksudnya? Kenapa melenceng? Gak tahu ya kenapa melenceng. Soul gua udah kopi banget sih, karena gua menemukan apa namanya? Chemistry lu di kopi. Iya, hasrat gua sampai sampai akhirnya gua mikir kayak itu paling terbaik deh. Itu sih kalau gua mikirnya gua udah kopi banget lah. Nama tengah gua kan ada kopinya. Oh, gitu. Loki bagus dikit espresso assistant. Nggak tuh bro. Ya, Oke. oh jadi kalau gua jadi menemukannya di dalam perjalanan apa namanya awal gua kuliah, sambil kuliah kan tuh terus suka ngopi gitu kan, kopi asik juga ya, bilang ternyata apa namanya gua menemukan hal-hal yang gak gua temuin ya, gak nemu gua apa soalnya di tempat-tempat lain gitu ya, di kopi, Di sepatu mungkin. satu ya. Oke. Jadi kan ini kan dari lo berdua berarti kan emang pengen buka usaha gitu kan, emang berkeinginan buka usaha. Tapi kenapa harus kopi? Apakah memang dari pribadi lo udah kopi? Kan buka usaha kan nggak harus kopi ya. Bisa lo racikan gitu kan, atau lo Sebelah gitu ya. sebelah gitu kan, atau buka apa kek? Awalnya emang mau massage kayak gitu. prostitusi online tadinya. Cuman karena ilegal kan, kebetulan ketemunya sama Tapi Iman nih. tapi cocok. Hah? Kalau dari perawakan lu tuh untuk prostitusi cocok. Tidak kayak gitu. Kenapa harus kopi? Iya, kalau gua Di samping nama tengah lu ada kopinya ya, kenapa harus kopi? ya kalau gua karena pertama yang tadi gua bilang yang gua udah menemukan soul gitu. Terus yang kedua, gua ditemukan dengan partner gua gitu, maksudnya yang menunjang buat apa namanya? Gua tuh buka usahanya usaha kopi. Jadi ada faktor-faktor yang Emang nggak ada keinginan buka usaha lain? Ya karena gue ngeliatnya kalau dari gue ya, gue ngeliat potensinya di tempat ini ada, dan kebetulan teman gue juga suka kopi dan circle-nya juga kopi, jadi sama-sama saling menunjang sih menurut gue. Ketemunya di kopi. Apa bener nggak sih lu buka kopi cuman karena ikutin apa namanya traffic yang ada gitu kan, sekarang lagi ramai kopi. Yang ngikutin kita gitu. Karena ya walaupun memang negara kita ini memang penghasil kopi terbesar di dunia gitu kan. Tapi kan nggak harus buka kedai kopi juga. Apakah lu emang dari pribadi banget atau lu ngikutin traffic juga? Ada nggak sih lu ngikutin yang lain buka kopi lu? saling sih, jadi maksudnya pertama karena passion, terus kedua karena emang peluang. Bukan peluang yang kita ngeliat yang lu bilang traffic tadi kan lagi rame-rame kayak kopi. Nah, gua ngeliat situ kayak ada peluang gitu kan. Setelah ditunjang dengan syarat-syarat yang ada. Berarti lu emang kenal kopi udah dari lama? Dari kapan sih? Kalau gua baru sih kemana, baru 2017 lah. Gua itu Kenal juga kopi. ngopi. Kameramen mau rokok nggak? Nah, kameramen mau ngopi. Oke. Kopinya bukan kopi, sebenarnya susu sih sebenarnya, susu bukan kopi. Jadi 2017 tuh baru terlalu kenal banget. Ya kenal 2018 akhir. Kalau lu sendiri kan kenal kopi dari kapan? Gue kenal kopi baru kenal Randy. Gue suka kopi, tapi gue mengetahui kopi baru kenal Randy. Karena kan tadi yang gue bilang, circle-nya sebelumnya memang aktivitasnya lebih sering kopi. Gue benar-benar tahu belajar kopi dari dia sama
teman dia ada. Berarti lu belajar berdua bareng nih. bareng. Belajar kemana-mana bareng nggak? Kalau dari cerita lu kan, lu katanya marwan buana sampai lu bahkan praojo, terus nongkrong gitu kan cari karaoke. Apakah lu ikut juga di perjalanan dia? Enggak. Kalau gua enggak sih. Ya, cuman gua coffee shop mah sering coffee shop. Tapi gua sekarang bedanya ya sekarang gua coffee shop untuk bahasanya kalau anak-anak akademis lah studi banding kayak gitu ya. Kalau dulu ya ngopi, gua coffee shop ya gua menikmati. Kalau sekarang orientasinya gua coffee shop ya gua sekaligus punya konsep gitu sih gitu. Perbandingan. Nah, menarik tadi lu bilang, lu buka usaha ini di saat pandemi, bener ya? Lu buka usaha ini di saat pandemi. Banyak kan orang yang pengen buka usaha, bukan gagal sih, tapi ragu karena ini ya bakal laku ya. Tapi lu buka usaha di saat pandemi, bener ya? Pas udah pandemi apa sebelumnya? Pas corona udah datang ke Indonesia. Berarti lo buka saat pandemi. Kenapa lo berani? Di saat orang lain berpikir 2 kali, 3 kali bahkan untuk buka usaha gitu. Dengan keadaan yang seperti ini, gue buka usaha, orang aja susah buat makan gitu kan. Gimana mau beli kopi? Kenapa lo berani? Apa yang membuat diri lo memberanikan diri untuk buka baju? Buka itu kedai kopi. Kalau gue sih ya sebenarnya nyambung sama pertanyaan tadi, karena emang udah ada pemantik lah ya, belajar pemantik ada, tinggal tinggal pelaksanaannya aja gitu. Jadi gua ngeliat waktu itu kenapa kita bukanya pas pandemi, pas Jokowi datang ke Bekasi yang pas Marekon dulu ya. Jokowi datang ke Bekasi ya kan, ngomongin kita udah PSBB nih gitu kan, maksudnya agak renggangan new normal gitu. Ngobrol sama lu gitu tadi Jokowi. Oh iya, belum itu banget. Jadi bahasa new normal itu keluar, gue pikir-pikir kayaknya bisa nih gitu kan, buka gitu. Gue mikirnya gitu. Lu berdua apa gimana? Lu sama berpendapat? Iya, itu bareng sih gua. Cuman kalau mungkin pendapat Eman ada yang ditambah itu. Jadi pasti ada strategi dong buat lu berdua nih buka di kala pandemi, pasti dong. Nggak mungkin enggak. Kenapa lu berani? Biasanya kan orang buka toko atau buka usaha yang udah lumayan gede, keadaan yang normal-normal aja gitu. Bukan normal kan normal. Yang buka usaha di kala keadaannya normal-normal aja, ada pasar surutnya, banyak yang akhirnya malah tutup juga. Nah, lu buka usaha di kala pandemi, apakah ada strategi tersendiri? Apa lu ntar gua ada strategi sendiri ini, ada tekniknya gitu? Ada nggak sih? Ada sih. Kalau dari gua diri sendiri sih nggak ada strategi. Modal nekat apa? Iya, udah Modal nekat aja kan. Pas udah jalan ternyata mikir kayaknya nggak terlalu, maksudnya berpengaruh, cuman kayaknya nggak terlalu berpengaruh sih, karena gue mulainya pas pandemi ya kan, jadi kayaknya biasa-biasa aja kan. Mungkin gue kaget, gue sama Iman nih kaget kalau misalkan nggak pandemi gitu yang bikin gue kaget mungkin ya. Karena traffic tadi kan, kalau misalnya pas pandemi ini trafficnya ya begini-begini aja gitu, sedang aja. Tapi gue pikir sama Iman kayaknya Lu kalau mikir harus sama Iman. Kalau mikir harus sama iyalah, sambil boker gue berdua. Mana ya set dulu. Berarti lu dekat banget sama Iman. Parah, kental. Cuman Enggak dong. Tolong sobat realis, tolong. realisasi. Kalau orang udah deket gitu kan, udah kenal satu sama lain kan. Nama ciuman maksud gua. Otak lu. Lu emang kenapa sih cowok sama cowok ciuman, kan nggak ada salahnya gitu. Maksud gua kenapa harus di konten kopi? Iya. Kalau mau kita undang nih. Oke, Nah, mau diundang nih. Saya undang nih. Nih, kawan-kawan LGBT. Kawan-kawan. Jangan. Oke, balik deh ke Zuma ya. Nama coffee shop lu sendiri namanya Zuma. Ada artinya nggak sih? Apa
Udah nama aja asal ceplos kayak gue deh realis asal ceplos kan. Ada artinya nggak sih Zuma itu? Artinya ada sih. Ada. Bisa nggak di share ke teman-teman? Bisa ya. Apa artinya? Ini sebenarnya nggak boleh di share sih. Cuman karena buat realis doang ya, buat teman realis doang. Kan gue lakuin semuanya. Iya, Realis, pokoknya gue realis banget. Kalau kameramen aman ya? Oh, gimana? Apa artinya Jadi Zuma? kalau Zuma Apakah itu Zuma dari pondok gitu kan yang permainan Zumba ya, karena lantai gua senam Zumba. Iya, akhirnya bisa kan? akhirnya Oh, berarti di atas ada Zumba juga. ada Zumba lantai 2. Kapan? Setiap hari. Oh, Masnya mau? Hah? Jangan. Boleh. Rasanya nggak senam lagi. Ngapain tuh? Ya udah. Jadi Zumba ini sebenarnya nama kampung saya sih. Saya kan asli Sidikalang nih gua. Sidikalang berarti Medan. Sidikalang itu Sumatera Utara. Ya Medan berarti ya. Bukan Medan kota. Beda kamu. Berarti ya Medan juga di Sumatera Utara. Iya. Cuman Medan bukan Sidikalang. Beda. Gitu. Tapi sama-sama Sumatera Utara. Gue di Sumatera Utara, tepatnya gue di Sidikalang. Pantas lu buka kopi. Ya itu makanya tadi bilang tadi ada peluang-peluang itulah. Berarti darah lu kalau di black tuh kopi semua isinya. Darah biasa sih. Oh, Darah biasa sih. Ya, berarti Zuma itu adalah nama kampung lu. Nama kampung gue, jadi nama kampung gue itu di Sidikalang Zuma Gunung. Zuma Gunung. Zuma Gunung. Nah itu banyak petani kopi juga di situ kebetulan. Nah itu kampung gue di situ di Zuma Gunung. Nah gue sebenarnya itu nama dari ayah gue sih. Oh, nama ayah lu Zuma. Enggak Bukan dong. Maksudnya bokapnya mencetuskan nama. Mencetuskan nama, bukan nama bokapnya Zuma. Aduh. Zuma. Ntar kata-katain dong yang mana Zuma gitu. Terus SD kali aja. Berarti Zuma itu adalah nama Nama kampung kampung gua, Zuma Gunung Gue namanya. baru tahu di Sumatera Utara ada kampung namanya Zuma. Zuma itu sebenarnya bahasa-bahasanya ada. Emang pakai Z Zuma. Oh, Zuma. Karena kebetulan di Bekasi ada namanya Zuma. Zuma J atau Z ada coffee shop namanya Zuma juga. Jadi gua buat aksen apa ya? Aksen nama lah. Jadi ada OE-nya gitu. Oh, gitu. Harusnya kalau JUMA doang. Zuma. Itu sebenarnya bahasa Batak sebenarnya. Oh, bahasa Batak. Kadang Zuma itu ada. Zuma itu ladang. Berarti ada kan kalau tadi kan kata lo Zuma itu dari kampung lo. Ada makna tersendiri nggak buat si kedai kopi lo ini dari nama Zuma? Apakah itu berefek ke kan ini jadi ladangnya anak-anak muda nih? Wah, Kalau secara filosofis kayaknya nggak ada sih ya. Karena menurut gua kalau untuk filosofis mah harusnya dipraktekin sih. Kalau filosofis kayak misalnya ada dari nama ya, ada filosofinya kayak gitu, itu menurut gua itu nggak terlalu signifikan sih. Yang penting kita kerja keras sih menurut gua. Iya sih. Kerja keras. Berarti Zuma itu dari nama kampung. Baru tahu lah. Nama Ini doang bisa, sih. bisa jadi informasi juga nih buat sobat realis lovers atau realis mania lah. Realis mania. Kalau di Sumatera Utara ada kampung yang namanya Zuma. Zuma Gunung. Oh, Zuma Gunung. Itu di pedesaan ya, bukan di kotanya. Ya di pedesaan lah. Tapi udah maju. Karena ya kalau udah maju ya perkampungan biasa gimana sih? Cuman ya kayak kan ini aja komoditi kopinya itu. Makanya kan Sidikalang kan lumayan terkenal dalam perkopiannya. Berarti bakalan bagus juga nih buat nama kampung lo gitu kan kalau misalkan emang ya kita berdoanya semoga emang ini bisnisnya laku nih kan rame dan ketika dia udah mulai rame kan membanggakan nama kampung lo sendiri. Nah itu cuman relasinya cuma sebatas nama kampung sama nama kafe aja. Nggak ada filosofi yang sebenarnya. Oke. Kan di Bekasi apa di mana sih? Tahu di mana sih kan di mana sih Bekasi apa di mana? Ya di Bekasi ini kan kalau gua lihat ya kalau gua dari observasi gua keliling-keliling kan gua sering keliling-keliling kan gua nih Emang realis doang nih, terbaik. tiba-tiba kosan gitu kan dia nyari kos-kosan Ayo, kafe yang mau ini ya. banyak kedai kopi juga. Nah, banyak banget kedai kopi
Yang membuat si Zuma Coffee ini beda daripada kopi-kopi yang lain apa? Signature-nya Zuma Coffee ini apa? Apa? Lu bisa jelasin nggak berdua? Yang membuat Zuma ini beda daripada yang lain apa?